Kursi pelatih timnas Indonesia kini tengah lowong usai PSSI mengakhiri kontrak Patrick Kluivert. Rumor mencuat, mantan pelatih timnas Belanda Louis van Gaal disebut-sebut bakal menggantikan Patrick Kluivert. Van Gaal dikabarkan akan mengumumkan berita besar. Hal ini disampaikan media luar negeri 443. Spekulasi Van Gaal jadi pelatih timnas kian heboh usai jurnalis asal Spanyol Victor Catalina turut berkomentar. Selamat datang Louis van Gaal di akun Instagramnya. Van Gaal juga pernah dikaitkan dengan timnas saat PSSI menawari posisi direktur teknis. Sebagai pelatih, Louis van Gaal termasuk sosok juru taktik senior dengan segudang pengalaman. 3 kali menangani timnas Belanda, Van Gaal pernah meraih peringkat 3 Piala Dunia 2014. Nama Louis van Gaal santer dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia. Apakah kabar ini bakal jadi kenyataan? Dan apakah menir Belanda ini cocok menangani timnas? Kami akan membahasnya bersama dengan analis sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat malam. Selamat malam juga dan selamat hari Sabtu. Selamat hari Sabtu, makasih lo sudah mau diganggu weekendnya Bung Harpa. Karena ini ada rumor yang santer. Biasanya kan yang dapat informasi A1 Bung Harpa. Kalau nama Louis van Gaal ini gimana? Berapa persen kemungkinannya? Atau rumor yang beredar ini seperti apa sih Bung Harpa? Ya sama ya, tadi dari informasi yang disajikan oleh teman-teman redaksi, info ini memang berawal dari salah seorang jurnalis cukup terkemuka di Eropa, di Spanyol kalau saya nggak salah. Ya memang hari gini memang informasi kita harus hati-hati ya untuk memilahnya. Ya. Tapi saya coba katakanlah meng-cross check ke sana kemari dan bahkan juga analisa secara langsung kelihatannya agak kecil kemungkinannya ya. Ya. Pertama usianya sudah cukup uzur lah ya, kalau saya nggak salah 74 atau 75. Ya. Kemudian juga cara pelatihnya juga sudah, nah ini lucu nih, cara melatihnya sini sudah out of date. Sementara ada beberapa influencer kan atau pengamat yang mengatakan dulu dipecat Sintayong kan karena bermain pragmatis. Sementara kalau kita lihat gaya main Van Gaal 2022 itu super pragmatis ya, dan tapi ternyata mereka perform juga kan, bisa mengalahkan Amerika Serikat dan juga hanya terganjal dari Argentina. Belum lagi faktor kesehatan yang setahu saya saat itu waktu setelah Sintayong itu kan sempat diusulkan Van Gaal, tapi katanya alasannya ada dia habis operasi atau apa gitu. Jadi rasa-rasanya kayaknya sih dari semua atribut itu kecil kemungkinannya dia merapat ya gitu. Termasuk juga waktu nama Dirtek, siapa Dirtek kita kan masuk juga ya, nama Louis van Gaal sempat beredar tapi alasannya karena kesehatan dan kayaknya susah kalau untuk tinggal di Indonesia Bung Harpa ya. Nah betul, itu juga kan menjadi salah satu concern kita. Di era kepelatihan sebelumnya di Patrick Kluivert kan ini menjadi gunjingan juga ya, kok markas kita di sini tapi kemudian dia tinggalnya di Belanda. Betul, memang banyak pemain kita yang merumput di Eropa tapi kan headquarters tetap di sini kan. Dan dia sendiri mengatakan bahwa I want to make the local players to be the heart of the team. Ya harusnya kan logikanya lebih banyak di sini lah kalau dia pun mau ke Eropa sekali-sekali. Nah Van Gaal ya kebayang ya, dia udah usia segini, dia udah mungkin cukup nyaman. Kalau nggak salah saya sempat lihat foto dia lagi di pinggir danau dengan istrinya. Sudah mau landing, sudah landai, tapi kemudian harus berjibaku dengan sepak bola kita yang penuh dengan intrik. Kayaknya agak kecil kemungkinannya. Bukan saya mendahului ya, bisa saja saya salah. Cuman dari beberapa atribut rasa-rasanya kok kelihatannya kecil gitu loh untuk dia bisa jadi pelatih kita. Dan tapi kan gini, kemarin itu kita sudah punya satu paket dari mulai Dirtek ke seluruh tim kepelatihannya from east to west itu orang Belanda karena pemainnya mayoritas Belanda, karena juga waktu itu Patrick Kluivert bersama timnya juga dari Belanda. Sekarang pelatih yang kira-kira kalaupun bukan Van Gaal siapa? Apakah atau negara mana lah kira-kira yang cocok? Apakah yang memang harus punya style bermain Asia kayak STY misalnya, atau dari Spanyol ada Jesus Casas juga kan beberapa waktu ini? Iya, pertama dalam memilih pelatih jangan ngada-ngada lah gitu ya, yang objektif aja, yang didasarkan kepada pertimbangan empiris. Ini udah sering saya ulas. Yang pertama yang mesti dilihat adalah kolaborasi antara PSSI. Kan PSSI ini kan with all respect ya, saya menghormati semua yang ada di PSSI, baik esko-nya maupun ketua umum, tapi kan nggak semua berlatar belakang sepak bola murni kan. Artinya mereka punya kelemahan dari aspek teknis. Nah kita kan punya direktur teknik.
Ya tanya saja, dia kan dibayar mahal tuh, tanya sama Ya, si Alex. Zayers. Nah, ibaratnya dia arsitek, ya kita kasih tahu kita mau bikin bangunan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti dia akan rekomendasikan, nih ada beberapa nama, kelebihan kekurangannya. Nah, bisa juga kita minta rekomendasi dia lagi, kira-kira siapa yang paling bagus. Atau bisa juga kita mau sini dah. Nah, tapi sebelum ke sana, kita juga kan harus ngasih apa ya, ngasih bullet points-nya lah, gitu. Misalnya contoh yang pertama, saya berkali-kali bilang, hitung dulu duit kita berapa banyak nih, gitu. Jadi jangan juga kita kemudian asal-asal milih ABC, kemudian pembayarannya mahal dan seterusnya gitu. Padahal kan sekarang sendiri Pak Presiden sudah mengatakan juga untuk efisiensi, ya kan? Apalagi kemarin kita udah bayar denda 2 kali tuh ya. Iya betul. Nah akhirnya ini kan jadi pertimbangan yang pertama. Kemudian kedua availability. Maka dalam beberapa kesempatan ada 2 pot nih Mbak Priska yang bisa kita lihat di sini. Pertama CLBK. Ya, bring back Sintayong. Soal keuangan ini sudah memenuhi unsur yang diberikan oleh pemerintah untuk efisiensi. Kita nggak perlu lagi nih keluar signing fee, bayar tim kepelatihan yang mahal dan lain-lain. Tinggal terusin apa yang selama ini sudah kita cicil, nol, nggak ada tambahan lagi. Adaptasi dan lain-lain juga oke. Acceptance masyarakat juga saya tahu pasti oke lah, mayoritas kecuali beberapa pihak it's okay. Lalu yang keempat availability. Tapi sekali lagi ini kan opsi 1, opsi CLBK. Kalau nggak CLBK, ada juga yang pelatih baru. Ada beberapa nama yang kelihatannya dari budget, dari kantong masuk dan availability juga oke, yaitu Timur Kapase dan Jesus Casa. Nah ini hanya usul dari kita sebagai masyarakat. Kita akan berikan sepenuhnya kepada mekanisme PSSI. Oke, apakah CLBK sama Sintayong akan terjadi atau ada nama baru seperti Timur Kapase atau Jesus Casas atau ada nama lain yang kita nggak tahu? Yang jelas harus dihitung betul, jangan ngadi-ngadi ya untuk pilih siapa yang jadi pelatih timnas Indonesia. Terima kasih Bung Harpa, analis sepak bola. Sama-sama Mbak Priska. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Selamat malam.